Kesalahan YouTuber Atta Halilintar sedang diuji. Tak ayal ia terjerat kasus penipuan robot trading net 89. Namun karena sang istri, Aurel Hermansyah juga ikut terlibat dalam kasus ini. Aurel disebut menikmati uang hasil lelang bandana yang dijual Atta kepada pengusaha Reza Paten, tersangka kasus penipuan robot trading net 89. Selama ini Atta Halilintar tak pernah terdengar berurusan dengan aparat, apalagi soal sumber pemasukan. Atta terkenal sebagai YouTuber sukses yang berpenghasilan puluhan miliar dalam sekejap. Makanya kalau dia memamerkan mobil atau rumahnya yang mewah tidak ada yang merasa aneh, karena sumber penghasilannya jelas. Namun siapa sangka, akhirnya Atta Halilintar kini akhirnya berurusan dengan polisi. Alasannya pun soal sepele, karena menjual bandana kepada seorang pengusaha yang saat ini menjadi tersangka kasus penipuan investasi curang. YouTuber ternama Atta Halilintar tengah menghadapi cobaan. Niatnya untuk melelang barang-barang pribadi kesayangannya justru berujung pada kasus hukum. Padahal lelang tersebut dimaksudkan untuk membantu pembangunan masjid dan pesantren. Namun sayang, pemenang lelang adalah pengusaha dadakan Reza Paten yang kini menjadi tersangka kasus penipuan robot trading net 89. Diduga, dana yang digunakan Reza Paten untuk membayar bandana Atta Halilintar berasal dari dana masyarakat yang berinvestasi di proyek robot trading net 89. Alhasil, Atta diperiksa polisi sebagai saksi aliran sejumlah dana ke kantongnya. Sayangnya, istri Atta Halilintar, Aurel Hermansyah terkena kasus ini. Tudingan kejam menghampiri, jika Aurel Hermansyah ikut menikmati uang haram hasil jualan bandana. Hal tersebut tentu saja membuat Atta Halilintar geram. Taring Atta langsung keluar saat istrinya diganggu. Tak hanya Atta, Ibu Aurel Hermansyah juga memberikan tanggapan serius. Ia bahkan memberikan peringatan kepada menantunya untuk serius menyelesaikan kasus yang menimpanya. Seperti diberitakan sebelumnya, melihat suaminya diperiksa polisi, Aurel Hermansyah kaget. Satu-satunya masalah adalah karena menjual bandana seharga 2,2 miliar rupiah, Atta Halilintar harus berurusan dengan polisi. Sebagai seorang istri, tentu saja Aurel Hermansyah khawatir. Masalahnya, dana yang digunakan Reza Paten untuk membeli bandana suaminya itu adalah hasil penipuan. Melihat kondisi anaknya, sebagai seorang ibu, Krisdayanti tentu berusaha menenangkan Aurel Hermansyah. Ia meminta anaknya, Aurel Hermansyah, tak gentar dengan nasib Atta Halilintar yang sedang diperiksa polisi. YouTuber ternama ini juga terseret kasus penipuan investasi berkedok robot trading net 89 terhadap tersangka Reza Paten. Suami Aurel Hermansyah itu terbukti menjual bandananya kepada robot dagang yang diduga net 89, Reza Paten, dengan harga fantastis. Tak tanggung-tanggung, satu buah pisang dijual dengan harga rp 2 miliar. Sayangnya, para korban penipuan proyek investasi robot trading net 89 menuntut Atta mengembalikan rp 2 miliar rupiah ke polisi. Pasalnya, dana yang digunakan tersangka untuk membeli pisang itu berasal dari dana investor. Kasus ini disebut-sebut mengejutkan Aurel Hermansyah. Ia khawatir Atta akan terkena kasus robot trading net 89. Apalagi ada larangan bagi Atta yang tidak boleh bepergian ke luar negeri. Tak hanya istri Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, mertua Krisdayanti pun turut khawatir. Sebagai ibu mertua, Krisdayanti juga berbicara tentang masalah ini. Ia sudah mengetahui suami Aurel Hermansyah itu dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penipuan dan penggelapan robot dagang net 89. Namun sebagai warga negara yang taat hukum, Krisdayanti menyarankan agar Atta Halilintar selalu memenuhi panggilan polisi. Tentunya sebagai warga negara yang taat hukum saya ucapkan, dukung Bareskrim, datang dan laporkan, terkait BAP dan lainnya, bicaralah sebaik mungkin dan sampaikan jika memang ada catatan yang menambah akurasi dukungan pernyataan, kata Krisdayanti kepada wartawan di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 11 November tahun 2022. Krisdayanti menambahkan,
Atta Halilintar harus memberikan penjelasan secara lengkap dan terbuka terkait robot trading Net 89. Jangan biarkan ada yang ditutup-tutupi. Jadi kalau bicara jujur, kalau bentuk fisiknya sudah bangun yayasan atau masjid, katakan saja. Jadi semuanya jelas, tidak ada negatif thinking, pikiran dan pandangan buruk menantu saya, tambah Krisdayanti. Krisdayanti bahkan meminta Aurel Hermansyah tak takut jika Atta Halilintar dipanggil polisi. Saya hanya memberikan support, jadi tidak khawatir, kata Krisdayanti. Namun, anggota DPR ini membantah Aurel Hermansyah takut karena masalah yang dialami suaminya. Tidak, saya hanya akan memberikan dukungan, jangan khawatir, kata Krisdayanti. Lebih lanjut, istri Raul Lemos itu juga membantah Atta Halilintar jatuh sakit karena dugaan kasus robot dagang Net 89. Tidak sakit orang bepergian, pungkas Krisdayanti. Seperti diberitakan sebelumnya, polisi telah menyita sejumlah aset milik para tersangka kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net 89. Beberapa barang yang disita polisi dari pendiri Net 89, yakni Reza Sahrani atau Reza Paten, adalah 2 mobil senilai 2,7 miliar rupiah dan 690 juta rupiah. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, pihaknya juga menyita sejumlah barang Reza Paten. Barang-barang tersebut diduga hasil kejahatan penipuan berkedok robot trading Net 89. Barang-barang tersebut antara lain barang lelang banda yang dibeli dari artis Atta Halilintar dan sepeda yang dibeli dari YouTuber Taki Malik. 1 ikat kepala senilai 2,2 miliar rupiah dan 1 unit sepeda senilai 777 juta rupiah, kata Ahmad Ramadan. Tak hanya itu, polisi juga menyita barang milik tersangka lainnya, yakni Alwin Aliwarga (AL). Barang yang disita dari Alwin Aliwarga berupa mobil senilai 1,5 miliar rupiah. Dalam hal ini, Atta Halilintar dan Taki Malik pernah menjual barang di lelang terbuka yang dibeli Reza Paten dengan uang dari Net 89. Untuk Atta Halilintar diduga lelang bandana 2,2 miliar rupiah dari pendiri Net 89, Reza Paten, ujar kuasa hukum korban Net 89, Zainul Arifin. Sedangkan Taki Malik menerima dari lelang sepeda Brompton senilai 700 juta rupiah, diduga ML pasal 5. Tak hanya Reza Paten dan Alwin Aliwarga yang ditetapkan sebagai tersangka, pendiri Net 89 lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. 5 tersangka lainnya adalah Andreas Andreyanto AA, selaku pendiri atau pemilik Net 89 PT Semiotik Multitalenta Indonesia SMI, Lau Suan Hye Samuel LSHS, selaku Direktur Net 89 PT SMI. Ketiga, ada Erwin Saiful Ibrahim SI, selaku founder Net 89 PT SMI. Kemudian Hani Suteja, HS, Ferdi Iwan, FI, dan David D. sebagai sub-exchanger Net 89 PT SMI. Tak hanya Atta Halilintar yang terkena kasus penipuan robot trading Net 89 ini. Bahkan istri Atta, Aurel Hermansyah juga mendapat tudingan miring. Aurel Hermansyah disebut turut andil dalam kasus penipuan robot trading Net 89. Atta Halilintar pun tampak geram dengan tudingan yang dilontarkan istrinya. Menurut Atta, tudingan itu sudah keterlaluan. Nama Atta Halilintar banyak diperbincangkan akhir-akhir ini karena terseret kasus penipuan investasi berkedok robot trading Net 89. Namun yang membuat Atta Halilintar tak bisa berhenti berpikir, kenapa nama istrinya tertukar. Aurel Hermansyah bahkan dituding menikmati uang haram oleh salah satu pemberitaan di media. Sebagai seorang suami, Atta Halilintar langsung melangkah membela sang istri. Lewat Instagram Story, ayah Emina mengungkapkan kekesalannya dan menyebut gelar tersebut sudah keterlaluan. Nikmati uang ilegal Atta Halilintar, Aurel Hermansyah diam saja dan langsung masuk ke mobil saat ditanya awak media. Demikian headline yang ditayangkan Atta Halilintar. Istri saya menikmati uang ilegal. Sudah terlambat untuk membuat judul seperti ini,
tulis Atta Halilintar sambil mengunggah tangkapan layar berita yang dimaksud, dikutip dari Instagram @atta_halilintar. Sebelumnya, Atta Halilintar sempat mengklarifikasi soal namanya terseret kasus penipuan robot trading Net89. Ia dituding terlibat setelah menerima uang 2,2 miliar rupiah dari Reza Paten yang membeli bandananya. Maka saat itu saya melakukan lelang barang sejarah pertama saya ikat kepala, dengan tujuan agar hasil lelang bisa digunakan untuk membantu pembangunan tempat hafalan Al-Quran dan juga membantu pembangunan masjid, kata Atta Halilintar di Instagram pribadinya pada Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Dengan tegas, Atta Halilintar mengatakan tidak pernah terlibat dalam robot trading manapun, termasuk Net89. Jadi kalau disuruh main robot trading atau sedang di robot trading Net89, saya sama sekali tidak mengerti dan tidak pernah ikut robot trading, kata Atta Halilintar.